apa saja sih Bapak barokah menuntut ilmu selama di bulan Ramadan, Pak? Bicara tentang ilmu di sini, pastinya di bulan Ramadan akan mengurangi maksiat. Halo Tretan Ngopi. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semua ini kembali berjumpa di bulan suci Ramadan ini, di mana bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan, kemuliaan, dan juga ampunan. Karena ini bulan Ramadan, tentunya kita saat ini sedang berpuasa, dan ya tentunya juga tidak ada ngopi-ngopian seperti episode sebelumnya. Untuk ngopi-ngopi ada di next episode Ngopi. Berbicara tentang keberkahan nih Tretan Ngopi, salah satu hal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika seseorang itu menuntut ilmu untuk mengetahui apa saja barokah menuntut ilmu di bulan Ramadan. Akan kita obrolkan hari ini tentunya dengan saya Sheila, dan narasumber kita pada hari ini Bapak Puniman yang juga merupakan yang salah satunya merupakan pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Kabupaten Sumeneb, dan juga merupakan dekan kita, dekan di FKIP Universitas Wiraraja. Di FKIP ini Pak Puniman juga terkenal sebagai spesialisnya doa nih Bapak. Benar gak Bapak? Doa. Spesialisnya doa. Spesialis doa, iya. Karena memang background saya kebetulan disiplin ilmu saya memang agama. Jadi S1, S2 saya memang PAI, sehingga seakan-akan passion saya ya doa. Masalah doa dikabulkan atau tidak, ya wallahu a'lam. Seperti itu Pak Jelang. Bagaimana kabar Bapak Puniman pada hari ini? Alhamdulillah baik, di bulan penuh barokah, di bulan Ramadan, yang insya Allah kita semua kumpul di sini di apa ini namanya? Di Ngopi Bapak. Ngopi, iya, di Ngopi ini semoga kita semua ini tetap dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, alhamdulillah. Dan Bapak Puniman sekarang kan bulan Ramadan, tentunya rutinitas yang Bapak lakukan itu semakin padat. Kira-kira kesibukan Bapak pada bulan ini apa saja Bapak? Baik, jadi bicara tentang kesibukan di bulan Ramadan, sekalipun kita berpuasa, tetap aktivitas tetap harus jalan, karena saat ini di Wiraraja, khususnya di Fakultas Keguruan dan Pendidikan, perkuliahan tetap jalan, sekalipun ada penurunan jam. Tentunya karena di bulan Ramadan adalah bulan yang penuh barokah, yang nantinya ketika menuntut ilmu tetap jalan, teman-teman mahasiswa tetap jalan, kemudian dosen tetap mengajar, mentransfer pengetahuannya, yang dimana di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan pahalanya. Sehingga kalau kita bandingkan ketika menuntut ilmu dengan ibadah, maka menuntut ilmu adalah tetap akan lebih besar pahalanya, lebih afdal, karena ibadah pun tanpa memiliki ilmu pengetahuan akan sia-sia. Seperti itu Mbak Sela. Benar sekali, meskipun di bulan Ramadan ini bukan berarti dijadikan alasan sebagai ajang untuk bermalas-malasan ya Bapak. Betul. Untuk ini Bapak biasanya sering diundang memimpin pengajian seperti itu. Udah ada undangan-undangan nggak Bapak? Nah, bulan Ramadan ini Pak. Ini selama bulan Ramadan ada sebagian, tapi masih jarang. Biasanya nanti ketika sudah 17 Ramadan, karena ini memang agenda yang memang setiap tahun adalah nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, yang diawali dalam sejarah, dalam stories itu memang pada tanggal 17 Ramadan. Sehingga ada banyak peringatan nuzul Quran yang memanggil untuk meminta untuk mengisi pengajian-pengajian di sana. Seperti itu Mbak Sela. Jadi Tretan Ngopi, Bapak Puniman ini
selain pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Kabupaten Sumeneb, khususnya nih yang sedang kuliah di Universitas Wiraraja maupun yang juga ikut join nih di organisasi-organisasi keislaman, Bapak Puniman merupakan pembina di salah satu UKM keislaman di Universitas Wiraraja, yakni UKM Lembaga Dakwah Kampus. Saya sendiri nih ikut masuk ke UKM Lembaga Dakwah Kampus, Bapak. Kalau menurut pandangan Bapak Puniman, saya seperti apa, Pak? Apa aktif atau tidak di UKM tersebut, Pak? Seharusnya aktif, Mbak Sela, karena begini cuma pergantian ke pengurusan saat ini masih program-program masih belum jalan 100%. Seharusnya itu lembaga dakwah kampus adalah mengajarkan, mengantarkan kita, khususnya teman-teman mahasiswa, untuk bagaimana berdakwah, bagaimana menyampaikan hal-hal kebaikan, untuk menyerukan kebaikan dan mencegah sebuah kemungkaran. Oleh karena itu biasanya ada program yang memang latihan untuk menyampaikan pidato, untuk membaca sholawat dan seterusnya. Itu bagian dari bagaimana mendakwahkan keislaman ini, mendakwahkan Islam ini kepada teman, saudara ataupun masyarakat sekitar. Kira-kira begitu, Mbak Sela. Itu untuk persiapan terjun ke masyarakat. Iya, Bapak. Saya sebelumnya, Bapak, sebelum memilih UKM Lembaga Dakwah Kampus ini, saya berpikir bagaimana sekiranya agar dunia dan akhirat saya itu tetap jalan dengan seimbang. Akhirnya saya memilih UKM Lembaga Dakwah Kampus, dan juga saya ini merupakan lulusan dari Madrasah Aliyah, kan, Bapak. Tentunya kalau Madrasah Aliyah itu lebih banyak ilmu-ilmu tentang keislaman. Saya itu tidak ingin hilang ilmu-ilmu tentang keislaman, jadi saya mengikuti UKM tersebut. Memang itu sesuai dengan perintah Nabi, Mbak Sela. Jadi barang siapa yang ingin ilmu tentang keduniawian, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang benar, yang baik adalah keseimbangan. Jadi antara, pada hakikatnya memang tidak ada pembeda antara ilmu agama dan ilmu umum. Semua ilmu pengetahuan memang bersumber dari satu, yaitu Al-Quran. Akan tapi kata Rasulullah, barang siapa yang ingin mengetahui, yang ingin mengetahui lebih banyak tentang urusan dunia, maka carilah dengan ilmunya. Dan barang siapa yang ingin menekuni urusan akhirat, karena kita tak hanya hidup di dunia saja, melainkan nanti akan menuju kepada akhirat, yaitu wa man aradal akhirah fama'alaihi bil ilmi, juga dengan ilmunya. Barang siapa yang mau keduanya, yaitu dengan seimbang antara urusan dunia kita dapat, urusan akhirat juga kita dapat. Makanya kita dituntut oleh Rasul, oleh Allah untuk menjadi orang yang cerdas, mukmin yang kuat, mukmin yang cerdas, sehingga kedua-duanya ini ilmu pengetahuan tentang keduanya, antara urusan dunia dan urusan akhirat, maka harus sama-sama dicari. Tidak hanya mencari urusan dunia, karena dunia hanya fana, tapi juga urusan akhirat juga harus lebih ditekankan, sehingga ada keseimbangan, kebersamaan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan keagamaan dan juga akhirat. Gitu, Mbak Sela. Benar sekali. Jadi mitra tanggapi, bukan hanya dunia saja yang dikejar-kejar terus. Jadi harus seimbang antara dunia dan juga akhirat. Bulan Ramadan ini, Bapak, identik dengan keberkahan, kemuliaan dan juga ampunan. Nah, mungkin ini apa sih Pak yang dimaksud dengan keberkahan, kemuliaan dan ampunan yang diidentikan di bulan Ramadan? Karena di Tretan Ngopi ini mungkin banyak yang masih belum mengetahui makna sebenarnya dari bulan Ramadan ini, Pak. Baik, bulan Ramadan dikatakan bulan berkah, Mbak Sela dan teman-teman Pingupi, begitu ya. Jadi yang dikatakan penuh berkah di sini memang Allah menyiapkan untuk hambanya, menyiapkan untuk umat baginda Rasul pahala yang berlipat ganda. Makanya kata Rasul, rugi, sungguh rugi orang mukmin, orang muslim yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah di bulan Ramadan ini. Nah, oleh karena itu dalam hadis Rasulullah juga bersabda, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini, keberkahannya ya dibarengi dengan iman dan ihtisab, kesungguhan mengharap ridha dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang sebelumnya dan sesudahnya.
Nah, itu untuk di siang hari. Jadi bagaimana kita mampu dan bisa melaksanakan saum, melaksanakan puasa. Akan tetapi aktivitas tidak kemudian aktivitas yang lain kita tinggalkan, melainkan juga tetap semua aktivitas kita laksanakan. Karena Allah menyiapkan pahala yang berlipat-lipat. Nah, kemudian dalam hadis yang lain juga Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban", sama dengan yang tadi. Jadi di malam hari kita mendirikan salat yang disebut dengan banyak macam salat, yaitu ada salat tarawih, ada salat lail, dikatakan salat lail, dikatakan salat tahajud, dikatakan salat witir dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian oleh Allah juga menyiapkan untuk pahala. Allah juga siapkan untuk mengampuni dosa-dosa yang sebelum dan yang akan dilakukan oleh umat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kita masih masuk di 10 dalam bulan Ramadan, 10 pertama bulan Ramadan yang memang merupakan penuh keberkahan, penuh dengan Allah menyiapkan pahala yang sangat berlipat ganda. Kalau di luar bulan Ramadan itu satu pahala, tapi di dalam bulan Ramadan itu berlipat-lipat, bahkan bisa 10 bahkan lebih dari 10 kali lipat pahala yang Allah siapkan untuk hambanya, untuk umat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu Mbak Sela. Kemudian nanti setelah hari ini, besok berarti masuk 10 kedua di bulan Ramadan yang disebut dengan maghfirah Allah, yaitu yang mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi di 10 kedua Ramadan di sini pada hakikatnya manusia, hamba Allah, umat Rasul itu sudah mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah. Kenapa? Karena memang pada hakikatnya setan itu sudah dibelenggu, dan oleh karena itu pastinya dan semestinya manusia itu hanya ingin taat dan patuh terhadap perintah Allah dan akan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, sehingga maghfirah Allah dapatkan, ampunan dari Allah dapatkan. Kemudian di 10 terakhir nanti Ramadan itu disebut dengan Aidkun minan nar, yaitu api neraka itu tidak akan menyentuh pada api neraka. Artinya kalau sudah mendapatkan ampunan dari Allah, Aidkun minan nar, nanti tidak akan menyentuh kepada api neraka. Artinya semua hamba Allah, semua umat Rasulullah langsung nanti ditaruh di surga tanpa lewat ke neraka terlebih dahulu. Sehingga memang banyak di bulan Ramadan di sini, makanya disebut dengan berkah, maghfirah dan Aidkun minan nar. Karena memang di bulan Ramadan di sini ada suatu malam yang memang tidak ada kecuali hanya pada bulan Ramadan. Makanya ada 12 bulan dan 1 bulan yang penuh barokah. Ada 1 bulannya itu ada di setiap minggunya ada yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, yaitu ketika hari Jumat. Dan ada waktu tertentu di setiap hari 24 jam itu ada waktu-waktu tertentu yang memang istijabah, yang memang diijabah oleh Allah. Sehingga Allah menyebutkan, Allah menyiapkan untuk hambanya adanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar di sini dalam hadis 10 terakhir mulai tanggal 21, 22 dan seterusnya. Tetapi ada juga hadis yang menyampaikan, sekalipun hadisnya tidak sahih, itu ada yang kapanpun Lailatul Qadar itu ketika Allah berkehendak, kapanpun ya bisa diturunkan Lailatul Qadar. Di mana Lailatul Qadar ini tidak ada yang lebih baik, bahkan Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Jadi ketika Lailatul Qadar itu diturunkan, Lailatul Qadar itu disiapkan untuk hambanya, malaikat itu disiapkan oleh Allah untuk turun memberikan ya keberkahan, memberikan hal-hal yang yang memang disiapkan oleh Allah untuk hambanya, untuk umat baginda Rasul.
Nah, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita mendapatkan malam yang namanya Lailatul Qadar, maka setiap tahunnya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita mampu dan bisa menjemput malam Lailatul Qadar, turunnya Lailatul Qadar. Nah, berarti kita hidup lebih daripada 1000 tahun ketika kita sudah waktunya meninggal. Oleh karena itu, karena ketika kita mendapatkan misalkan di bulan Ramadan sekarang 1445 Hijriah ini, jadi sama halnya karena sudah mendapatkan lebih baik daripada 1000 bulan. Itu Mbak Sela. Jadi memang keberkahan di bulan Ramadan ini memang disiapkan untuk umat Rasul. Disiapkan untuk hamba-hambanya. Oleh karena itu puasa ini berbeda dengan ibadah-ibadah lain. Dalam hadits qudsi Allah berfirman, puasa ini untukku, as-saumu li wa ana ajzibi. Jadi puasa ini untukku kata Allah, dan aku pula yang akan membalasnya. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan hadis ini dalam hadis yang disampaikan oleh baginda Rasul, lis-shaim farhatan wa farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbi. Jadi orang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika berbuka, pasti semuanya akan bahagia. Yang kaya, yang miskin semuanya bahagia. Kemudian selain itu ketika berjumpa dengan Allah, yaitu di akhirat kelak, di surga insyaallah. Itu Mbak Sela ya. Oh, berarti sangat berkah sekali bulan Ramadan ini, Bapak. Nah, kita sudah masuk ke 10 hari pertama bulan Ramadan ini. Tentunya sudah beberapa hari menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya, Bapak. Dan juga berarti sisa sekitaran 20 harian itu ya, Bapak. Betul. Bagaimana nih Bapak, kira-kira amalan apa yang paling penting yang harus dilakukan di bulan Ramadan ini agar sisa hari di bulan Ramadan ini tidak menjadi sia-sia dan agar kita semua tidak menjadi orang yang merugi di bulan Ramadan, Pak? Baik, Mbak Sela. Jadi sisa tinggal anggap 20 hari lagi. Ramadan ini sisa 20 hari lagi. Nah, bagaimana kita memaksimalkan amalan-amalan di bulan Ramadan? Ya, tentunya yang pertama dan utama adalah tetap menjaga puasa. Ada yang hanya mampu dan bisa menahan lapar dan dahaga. Kepada yang lain masih belum mampu dan bisa menahannya. Padahal bicara siam ini menahan, semuanya ditahan. Tidak hanya menahan lapar dan dahaga, melainkan juga semua kemaksiatan, kemungkaran itu kita jauhi. Sehingga di bulan Ramadan ini benar-benar mendapatkan pahala yang penuh tanpa ada pengurangan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selain kita menjaga puasa, ya amalan yang kita harus jaga adalah tilawatil Quran. Jadi tetap kita eksis membaca Al-Quran. Karena Al-Quran di sini bukan itu secara kebetulan, memang Allah rencanakan sehingga diturunkanlah pada bulan Ramadan. Awal turunnya Al-Quran di sini adalah di bulan Ramadan pada tanggal 17. Sepakat ulama berpendapat 17 Ramadan. Sehingga kita ayo bersama-sama lantunkan baca Al-Quran, baik secara tadarus Quran ataupun kita punya tujuan tersendiri. Kalau saya harus hatam selama bulan Ramadan, punya keinginan untuk menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan, karena Al-Quran di sini adalah firman Allah yang nanti ketika membacanya akan mendapatkan pahala. Kalau di bulan Ramadan itu akan berlipat ganda pahala yang didapatkannya. Nah, selain itu tarawih, karena biasanya tambah hari dalam berjamaah itu tambah berkurang karena tambah capek, tambah mumus ya, tambah tidak semangat lagi untuk melaksanakan salat tarawih. Jadi salat tarawih tetap dilaksanakan, kemudian witir, bahkan salat tahajud. Jadi amalan-amalan ini yang memang dianjurkan oleh baginda Nabi, sekalipun tidak wajib, ini termasuk sunnah.
kita jaga, kita pelihara sampai nanti di akhir Ramadan. Jadi menjaga puasa, menjaga nilai-nilai puasa, kemudian tetap melanjutkan membaca Al-Quran, salat sunnah, baik salat tarawih, salat witir, dan juga salat tahajud, kita tetap lakukan. Makanya dalam hadis lain itu saya sampaikan tadi, man qoma Ramadan. Nah, man qoma di sinilah mendirikan semua amaliyah, semua amalan yang harus dilakukan memang kita tetap lakukan, lanjutkan, jangan karena justru mau masuk di akhir Ramadan itu justru kita tambah lemah, justru tambah tidak melakukan yang seharusnya kita lakukan seperti sebelumnya. Kalau para sahabat, Mbak Sela begini, jadi kalau para sahabat Nabi itu ketika di akhir Ramadan justru di tanggal 20 akhir di 20 ke terakhir itu para sahabat itu menangis. Kenapa? Karena akan berpisah dengan Ramadan. Tapi sepertinya untuk kita semua bukan menangis, melainkan bahagia akan akan sebentar lagi akan datang hari raya Idul Fitri, yang kemudian untuk merayakan Idul Fitri yang kemudian bukan menangis justru. Kenapa? Ya karena kita ada yang membahagiakan di depan mata. Tapi kalau para sahabat, kenapa kok menangis para sahabat? Karena nilai-nilai ibadah, nilai-nilai pahala yang Allah siapkan itu tidak ada, tidak diberikan kecuali pas pada bulan Ramadan. Makanya celaka, rugi orang yang belum dan tidak mendapatkan ampunan dari Allah ketika di bulan Ramadan. Itu Mbak Sela. Baik Bapak. Di sini Bapak Tretan Ngopi itu rata-rata usianya itu seperti saya yang merupakan seorang pelajar. Milenial masih ya? Iya benar sekali Bapak. Pasti itu kewajiban utamanya adalah menuntut ilmu Bapak. Nah, kewajiban menuntut ilmu ini tidak hanya pada pemuda tetapi kepada semua kalangan, karena memang wajib sampai akhir hayat, benar Bapak. Dan seperti apa sih Bapak sebaik-baiknya insan, sebaik-baiknya pelajar dalam menuntut ilmu utamanya saat di bulan Ramadan? Menuntut ilmu pas di bulan Ramadan, sebenarnya bicara tentang Ramadan adalah kalau ditarik itu adalah tarbiyah. Jadi memang pendidikan di bulan Ramadan, Allah mendidik yang tidak hanya pada bulan Ramadan, tetapi juga nanti pas di bulan Ramadan, kebiasaan di bulan Ramadan, tepat waktu. Coba kalau kita mengkaji Ramadan ini ketika imsak itu pastinya sudah berhenti makan dan minum. Ketika adzan maghrib, ini kan memberikan ajaran kepada kita disiplin. Nah, bagaimana dengan kita menuntut ilmu pas di bulan Ramadan? Jadi perjuangan para sahabat itu memang dibuktikan pas ketika di bulan Ramadan. Jadi bagaimana kita menuntut ilmu pas di bulan Ramadan? Karena menuntut ilmu di sini memang kewajiban faridatun ala kulli muslimin, utlubul ilma faridatun ala kulli muslimin muslimatin. Memang kewajiban pada manusia, orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Dan ini pada hakikatnya tidak berbatas waktu. Nah, bagaimana dengan menuntut ilmu? Ya, menuntut ilmu pas di bulan Ramadan, karena memang Allah sudah menyediakan pahala. Kalau menuntut ilmu di luar Ramadan itu hanya satu pahala ketika mendapatkan satu ilmu, tapi ketika di bulan Ramadan maka itu akan berlipat-lipat ganda pahala yang sudah disiapkan oleh Allah. Nah, oleh karena itu ketika ilmu kita tetap berlanjutkan, tetap berjalan menuntut ilmu di bulan Ramadan, maka insya Allah lebih mudah, lebih barokah, dan lebih bermanfaat untuk para penuntut ilmu. Kenapa? Karena di sana insya Allah akan konsen, tak akan tidak akan memikirkan yang lain. Karena urusan perut sudah ditutup, sehingga fokus pada belajar, fokus pada menuntut ilmu,
sehingga benar-benar nanti akan mendapatkan ilmu, insya Allah itu yang akan benar-benar berada di di bawah otak sadar dan akan disimpan di memori yang paling dalam. Dan itulah karena bicara tentang ilmu di sini, pastinya di bulan Ramadan akan mengurangi maksiat. Nah, kalau Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat ilmu itu bagaikan cahaya, dan cahaya itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Nah, saya yakin di bulan Ramadan ini semua teman-teman mahasiswa, semua manusia, semua orang muslim, baik teman-teman P ngopi ini insya Allah akan mengurangi maksiat secara otomatis. Kenapa? Karena bicara tentang karena sudah kita menahan lapar, dahaga, kita menahan semuanya, insya Allah itu dengan secara otomatis akan mengurangi maksiat, akan mengurangi mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga fokus menuntut ilmu, akan tetapi bagaimana supaya juga sama-sama sistem ini sama-sama terjaga, puasanya tetap jalan, menuntut ilmu jalan, sehingga ada sebuah kebijakan baik universitas maupun fakultas FKIP sendiri ada pengurangan jam dalam proses kegiatan belajar mengajar. Ini tentunya sama-sama kita pikirkan, sama-sama kita jaga, sehingga tidak hanya fokus pada menuntut ilmu, akan tapi juga bagaimana tetap menjaga eksistensi puasa yang memang harus dilaksanakan oleh seorang muslim. Nah, oleh karena itu Mbak Sela, sehingga tetap perkuliahan jalan, tetap ada perkuliahan, itu maksud dan tujuannya adalah supaya benar-benar bermanfaat ilmu yang didapatkan insya Allah. Nah, sehingga juga tetap melaksanakan puasa, sehingga dua-duanya jalan meskipun ada pengurangan waktu. Ini maksud dan tujuannya adalah supaya tetap sama-sama jalan, seimbang. Itu Mbak Salam. Apa yang membedakan dalam menuntut ilmu selama di bulan Ramadan ini dengan di bulan-bulan seperti biasanya Bapak? Atau ini apa saja sih Bapak barokah menuntut ilmu selama di bulan Ramadan, Pak? Baik, barokah di bulan Ramadan, ya barokahnya bulan Ramadan yang memang Allah itu menjadikan bulan untuk hambanya. Itu memang Allah muliakan bulan Ramadan, itu mendapatkan berkahnya bulan Ramadan. Dan insya Allah perbedaannya adalah lebih mudah untuk dipahami, lebih mudah untuk disimpan, lebih mudah untuk bukan pas kemudian di luar Ramadan tidak bermanfaat, tapi lebih mudah untuk bermanfaat. Karena pas di bulan Ramadan itu sudah semua hal-hal yang Allah larang itu sudah dikurangi, sehingga di bulan Ramadan di sini muncul akan ada keberkahan ketika menuntut ilmu pas di bulan Ramadan. Makanya banyak sekali kajian-kajian ketika di bulan Ramadan itu memang ini untuk mengisi kolbun manusia, kolbun hamba Allah. Oleh karena itu diisi dengan apa ya? Tentunya selain dzikir ya, dengan ilmu pengetahuan. Tentunya diisi dengan hal-hal yang positif. Kalau Imam Al-Ghazali berpendapat seperti ini, kolbun itu butuh makan, sama halnya dengan jasad 3 hari 3 malam tidak makan, maka jasad akan lemas. Sama halnya juga dengan kolbun. Kolbun tidak makan selama 3 hari 3 malam, maka juga akan lemah dan terus melemah. Jadi bagaimana, apa makanan kolbun? Kalau kita sudah paham kalau makanan fisik tentunya menjaga protein yang bergizi dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan kolbun? Kolbun itu tidak cukup dengan hanya berzikir. Memang Rasulullah itu memerintahkan untuk ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dalam hadis jaddidu imanikum biqauli la ilaha illallah Rasulullah dan seterusnya. Nah, tetapi kata Imam Al-Ghazali, nah selain zikir maka juga perlu diisi dengan ilmu pengetahuan. Apalagi pas di bulan Ramadan yang memang
Allah menyiapkan keberkahan. Allah ketika sudah berkah, kita mendapatkan sedikit ilmu pengetahuan, tapi karena berkah kita langsung manfaatkan, kita langsung lakukan, bahkan tidak untuk dirinya melainkan juga dengan orang lain, dengan teman, dengan masyarakat sekitar dan seterusnya. Itu bahasa. Jadi bagaimana supaya hati ini tidak lemah, ya maka harus diisi dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu yang dikatakan ilmu pengetahuan kalau menurut Imam Al-Ghazali di sini, yang tidak bertolak belakang dengan Al-Quran, itu dikatakan ilmu pengetahuan. Apapun ilmu pengetahuan itu. Makanya saya sampaikan di awal bicara tentang ilmu pengetahuan, pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara ilmu agama dan ilmu umum. Sebenarnya sumbernya sama di Al-Quran. Makanya ilmu pengetahuan, ilmu yang tidak rasional, yang tidak logis, yang tidak sesuai dengan nas, tidak sesuai dengan Al-Quran, maka itu tidak dikatakan ilmu pengetahuan. Sehingga perlu memang untuk terus diisi, karena bagaimana memori ini sama halnya dengan memori, baik handphone, baik laptop, baik apapun, memori itu bergantung yang mengisi. Nah, sama kolbun ini juga tergantung yang mengisi. Mau diisi apa? Diisi zikir, diisi ilmu pengetahuan dan seterusnya. Akan tetapi kalau lebih baik, sebaiknya memang di bulan Ramadan ini, selain zikir kepada Allah, selain memperbanyak zikir kepada Allah, juga memperbanyak menuntut ilmu. Sehingga kajian-kajian baik itu kultum, kuliah 7 menit, baik itu setelah tarawih, baik itu subuh, habis subuh, itu banyak dilakukan ya, karena memang menuntut ilmu pas di bulan Ramadan itu memang luar biasa. Berbeda dengan yang di bulan-bulan yang di luar Ramadan. Itu Mbak Sela. Bapak ini sebenarnya nih Bapak, setiap episode di Pengopi ini selalu ada titipan pertanyaan dari mahasiswa FKIP. Boleh, Bapak. boleh. Jadi langsung saya bacakan saja ya Bapak. Silakan. Untuk pertanyaan titipan dari mahasiswa FKIP ini Bapak, apa saja tips untuk semangat dalam menuntut ilmu di bulan Ramadan? Dan ada lagi Bapak, satu lagi di Bapak, ini titipan dari mahasiswa FKIP Bapak, apa yang dimaksud dengan kalau bulan Ramadan ini pasti ada katanya setan itu dibelenggu ya Bapak, apa maksud dari setan terbelenggu ini Bapak? Baik, yang pertama tadi apa sudah tips ya? Tips untuk terus bersemangat menuntut ilmu. Ia kembali kepada individu masing-masing. Memang tidurnya orang mukmin di bulan Ramadan itu berpahala. Akan tetapi kan apabila kita gunakan, manfaatkan untuk menuntut ilmu, itu kan lebih bermakna dan lebih berpahala yang didapatkan. Sehingga sangat salah sekali ketika lebih baik tidur ketimbang melakukan yang lain. Ya lebih baik tetap menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah, makanya an-naumul alim, itu ya kata pepatah ulama menyampaikan, an-naumul alim khairu min salatil jahiliyah. Jadi tidurnya orang yang berilmu, makanya menuntut ilmu itu sangat penting. Jadi jangan kemudian dibandingkan dengan yang lain. Jadi menuntut ilmu itu apalagi di bulan Ramadan yang memang cahaya itu justru memang ada pada bulan Ramadan, lebih banyak peluang untuk menerima cahaya, untuk memancarkan cahaya, untuk memberikan sinar pada cahaya, karena ilmu adalah identik dengan cahaya kalau menurut Imam Syafi'i. Nah, sehingga di bulan Ramadan lah sangat tepat untuk diisi dengan banyak ilmu pengetahuan. Karena saya yakin dan insya Allah ini akan lebih kuat diingat, lebih kuat untuk dipahami ketika kita belajar menurut ilmu pas di bulan Ramadan. Itu teman-teman sekalian. Jadi tipsnya ya kita semangat bagaimana terus menuntut ilmu, karena pahala akan berlipat ganda. Jadi saya disampaikan bahwa tidurnya orang alim akan lebih baik daripada salatnya orang beribadah. Makanya kalau ditimbang menuntut ilmu dengan
beribadah kepada Allah, kalau kita sama-sama berada di jalan yang benar, yang baik, maka tetap akan lebih berat timbangannya menuntut ilmu. Oleh karena itu, ilmu ini sangat penting. Ketika sudah memiliki ilmu pengetahuan, apapun, dimanapun, kapanpun, itu karena butuh dengan ilmu pengetahuan. Tidur pun perlu ilmu pengetahuan, sholat pun butuh ilmu pengetahuan. Makanya tuntutlah ilmu mulai dari lepas ayunan ibu sampai masuk ke liang lahat. Itu Mbak Sela. Kemudian yang kedua ya, titipan setan dibelenggu. Iya, setan itu memang dibelenggu pas ketika di bulan Ramadan. Ini terjadi dialog antara iblis. Saya pernah baca kitab itu, bahwa Rasulullah pernah dialog dengan iblis, dan iblis itu sangat kesal. Kenapa? Karena dengan datangnya bulan Ramadan, dengan masuknya Ramadan, iblis itu menyampaikan kepada baginda Rasul, "Ya Muhammad, aku kesal." Kenapa kesal wahai iblis? Kata Rasulullah, ya karena Tuhan Allah itu memberikan ampunan kepada hamba-hambanya, kepada umatmu, yang sebenarnya saya berserta pengikut saya, kata iblis, itu selama setahun suntuk bersusah payah untuk menggoda, bersusah payah untuk mengajak kepada keburukan, kemaksiatan dan kemungkaran, karena masuknya bulan Ramadan yang kemudian oleh Allah itu diampuni. Dan disampaikan pada waktu itu juga, pada dialog juga, bahwa iblis dan setan itu memang dibelenggu dan ditaruh di bumi yang ketujuh. Nah, kenapa? Pertanyaan berikutnya kan, kenapa kemudian manusia itu masih tetap banyak melakukan kemaksiatan, kemungkaran? Padahal setan dan iblis sudah dibelenggu. Karena memang Allah itu menitipkan dua hal pada diri manusia. Ini yang perlu diingat. Setan itu sebenarnya kan hanya membisikkan, hanya bisikan. Yang asalnya tidak mau melakukan kemaksiatan, dibisikin mau melakukan kemaksiatan. Kecenderungan itu memang ada pada diri sendiri. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا. Allah membekali pada diri manusia ada fujur. Memang ada nafsu, memang ada keburukan dan ketakwaan. Dalam ayat itu Allah melanjutkan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh rugi orang yang mengotorinya. Artinya apa? Manusia yang mengembangkan fujurnya, yang mengembangkan keburukannya. Memang sikap sifat buruk-buruk itu ada sudah dalam diri manusia. Makanya Allah itu dua-duanya sama diberikan, fujur dan takwa. Nah, sehingga akan rugi orang yang mengembangkan fujurnya, orang yang selalu melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Karena memang ada di dalam dirinya keinginan untuk melakukan maksiat, keinginan untuk zalim sama orang, keinginan untuk memfitnah orang, keinginan untuk riya, keinginan untuk sombong, keinginan itu ada sudah di dalam diri manusia. Nah, apakah kemudian kita akan membiarkan? Kan kita sudah tahu, sudah paham ini. Nah, qad aflaha man zakkaha. Sebenarnya kita harus bagaimana kita mensucikannya, bagaimana kita mengembangkan ketakwaannya. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah? Bagaimana cara kita untuk terus eksis melaksanakan perintah Allah, takut kepada Allah dimanapun, kapanpun kita berada. Sehingga tarbiyah Ramadan ini mengena untuk kita semua, sehingga kita tergolong orang yang muttaqin. Karena memang tujuan daripada tarbiyah Ramadan, pendidikan di bulan Ramadan adalah menjadikan hamba-hambanya menjadi orang yang muttaqin. Iya, jadi sekalipun tidak ada setan pada bulan Ramadan, nafsu fujur di dalam diri manusia ada. Allah tidak tutup itu. Sehingga ada yang berpuasa, ada yang tidak berpuasa. Ada yang melaksanakan perintah Allah dan tetap ada yang melanggar terhadap perintah Allah. Itu Mbak Sela yang dapat saya sampaikan.
Dan yang terakhir ini ada pesan terlebih dahulu Bapak, pesan yang mau Bapak sampaikan kepada Tretan Ngopi, utamanya dalam menuntut ilmu, baik itu di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan Bapak. Karena kalau saya sendiri ini sebagai Gen Z ini sangat malas banget Bapak dalam belajar, utamanya Bapak ini. Memang itu harus dilawan, tidak mau belajar memang harus dilawan untuk belajar. Karena pastinya begini teman-teman sekalian, jadi pasti ada perbedaan orang yang belajar, orang yang terpelajar dan orang yang tidak belajar dan bukan terpelajar, itu pasti ada perbedaan. Sehingga baik di bulan Ramadan adalah sebagai penyemangat awal, nah nanti di bulan Ramadan justru juga harus lebih semangat lagi untuk belajar, untuk ilmu. Karena belajar di sini tentunya selain ilmu yang didapatkan, mentransfer ilmu, berbagi ilmu, itu juga bagaimana dalam proses kegiatan belajar mengajar itu, dalam proses kegiatan belajar mengajar tersebut adalah ingin mengubah perilaku yang lebih baik tentunya. Nah, oleh karena itu saya selalu menyampaikan, apakah orang yang kuliah, yang berpendidikan akan sama dengan orang yang tidak kuliah? Tidak akan pernah sama. Oleh karena itu, semua pemirsa yang ada di rumah ataupun yang ada di sini, mari bersama kami menuntut ilmu. Bagaimana menuntut ilmu baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, insya Allah bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang lain. Orang yang berilmu pengetahuan selain memiliki akhlak yang baik, attitude yang baik, orang yang berilmu, yang berpendidikan juga tidak mudah diperlakukan sembarangan oleh orang lain, tidak mudah juga dibohongi oleh orang lain. Kenapa? Karena sudah punya ilmu pengetahuan. Nah, tidak mudah, intinya kita bisa menyinari untuk diri karena ilmu yang sudah dimilikinya, dan insya Allah akan mampu dan bisa menyinari orang lain karena dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, mari bersama kami di FKIP bagaimana ke depan menuntut ilmu yang yang menyenangkan, menuntut ilmu yang menggembirakan, membahagiakan, bahagia tentunya di dunia, lebih-lebih nanti akan bahagia di akhirat karena kita memiliki ilmu pengetahuan. Nah, insya Allah di FKIP punya cita-cita, punya tujuan, punya visi misi, ingin menjadikan semua teman-teman yang berada di FKIP, baik di program studi pendidikan IPA dan juga di program studi PGSD, nah ingin mencetak guru, calon guru yang berintegritas. Sehingga kami punya jargon Mbak Sela, kalau kuliah di FKIP, karena guru pada hakikatnya akan mampu dan bisa mengantarkan, mencetak kepada semua profesi. Oleh karena itu, hebat guru, mulia guru, dan insya Allah barokah manfaat untuk guru. Oleh karena itu, jadilah guru yang profesional, jadilah guru yang berkarakter, sehingga nanti di tengah-tengah masyarakat dibutuhkan ide-idenya untuk tentunya kemajuan bangsa, negara dan agama bangsa. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Puniman yang telah hadir dan meluangkan waktunya yang padat ini selama bulan Ramadan ini untuk sharing di Ngopi. Saya juga mendapat banyak manfaat atas semua yang telah disampaikan oleh Bapak Puniman. Dan semoga pekerjaan Bapak Puniman ini semakin lancar dan diberkahi oleh Allah. Apa jargonnya FKIP dulu, Chan? Ya, jadi di Tretan Ngopi FKIP mempunyai jargon namanya FKIP Oke. Bisa bersama-sama ya, Bapak? 1, 2, 3 Pak. FKIP Oke. Apa oke, Mbak Sela? Oke itu optimalkan kreativitas, efektivitas dan inovasi. Kepada Tretan Ngopi, terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir, dan tetap tonton video Ngopi di episode-episode berikutnya. See you next Ngopi. Bye bye.